Bismillahirrahmanirrahim. Dianjurkan ketika berangkat sholat Jumat itu berjalan kaki dan tidak mengendarai kendaraan kecuali karena ada sebab, karena ada kebutuhan yang mendesak gitu ya. Maka hukum asalnya berangkat Jumatan itu dengan berjalan kaki. Nah, apa keutamaannya? Ini ada keutamaan yang luar biasa Bapak Ibu. Nabi SAW pernah bersabda, "Mandi ghatasala yaumal jum'ah." Barang siapa yang mandi besar pada hari Jumat. Coba kalau kita cermati nih Bapak Ibu, semua hadis yang menyampaikan tentang amalan di hari Jumat itu selalu diawali dengan barang siapa yang mandi besar di hari Jumat. Mari kita perhatikan hadis ini. Hadis ini nanti diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah. Barang siapa yang mandi besar pada hari Jumat, wa ghassala. Nah, hadis ini ada tambahnya wa ghassala. Para ulama menyebutkan, misalnya nanti dalam syarah dalam syarah hadis-hadis Imam Abu Dawud disampaikan, kata ghassala di sini maknanya memandikan. Yang dimaksud dengan memandikan adalah memandikan istri. Memandikan istri maknanya apa? Menjadikan istri mandi besar juga karena sebab melakukan hubungan badan. Jadi barang siapa yang mandi besar pada hari Jumat wa ghassala dan dia melakukan jima, melakukan mandi besar, yang menyebabkan mandi besar ini seorang istri juga mandi besar juga. Ini maknanya memandikan istri. Bukan kok memandikan istri terus ngedusi guyurin istri bukan. Ya. Untuk itu jemaah yang dirahmati Allah, dalam hadis ini juga menjadi dalil apakah benar bahwa setiap malam Jumat itu ada anjuran untuk berhubungan badan. Kan ngapunten ya, biasanya kalau malam Jumat itu kan banyak share-sharean di grup-grup ya. Sunnah Rasul gitu kan. Maknanya melakukan hubungan badan malam hari malam Jumat. Apakah benar? Mari kita lihat hadis ini. Barang siapa yang mandi besar pada hari Jumat wa ghassala dan dia melakukan hubungan badan. Sekarang pertanyaannya, kesunahan untuk mandi besar pada hari Jumat itu kapan? Waktunya adalah setelah sholat subuh. Jadi setelah sholat subuh sampai nanti kita berangkat Jumatan, itulah waktu di mana kita dianjurkan mandi besar. Nah, wa ghassala dan kata wa di sini kan juga nyambung dengan perintah sebelumnya dan melakukan hubungan badan sampai menyebabkan istrinya juga mandi besar. Berarti secara zahirnya hadis ini kapan dianjurkan melakukan hubungan badan suami istri pada hari Jumat? Ya, antara waktu setelah subuh sampai nanti menjelang berangkat sholat Jumat. Iya kan? Zahirnya hadis seperti itu gitu. Meskipun ya boleh-boleh saja dilakukan di malam Jumat boleh, tapi jangan menggunakan dalil hadis ini gitu seolah-olah bahwasanya sunnahnya di malam Jumat. Mestinya kalau mau mengamalkan sunnah Nabi tidak di waktu itu ya, waktu menjelang berangkat Jumatan. Pagi sampai menjelang Jumat. Nah, kemudian Nabi menyampaikan wa goda wa batakara. Kemudian dia bersegera berangkat ke masjid. Jadi tadi urutannya, barang siapa yang mandi besar, kemudian melakukan hubungan badan menyebabkan istrinya juga mandi besar, kemudian bersegera berpagi-pagi, bersegera berangkat ke masjid. Wa masya tsumma lam yarkab. Dia berangkatnya pakai jalan kaki, tidak naik kendaraan. Wa dana minal imam, ketika sudah masuk ke dalam masjid, ambil tempat yang posisinya mendekati imam. Ya, pas saf yang pertama di belakang imam atau pas pinggirnya imam. Wa ansot, kemudian ketika imam menyampaikan khutbahnya dia diam, walam yalgu, dan dia tidak melakukan perbuatan yang sia-sia. Maka nanti ada hadis Nabi nggih Bapak Ibu ngapunten ya. Kalau imam itu sedang khutbah, kita mainan kerikil saja itu loh. Itu sudah dikatakan kita melakukan perbuatan yang sia-sia. Karena memang kewajiban bagi makmum ketika khutbah sedang berlangsung adalah mendengarkan khutbah. Makanya ada baiknya ya, ngapunten, yang namanya kotak amal itu tidak digeser pada saat khutbah. Iya kan?
Kenapa? Nabi mengisyaratkan main kerikil saja itu loh bisa menjadi penyebab sia-sianya sholat Jumat kita. Ini kadang geser kotak ini, apalagi pas digeser yang lainnya sedang tidur ya. Biasanya bangunin lagi dan seterusnya. Banyak gerakan yang kita lakukan. Maka ada baiknya kotak amalnya ini ya ditaruh di depan ya, sehingga orang ketika masuk sudah bisa memasukkan infak atau uang yang akan diniatkan untuk sedekahnya. Nah, jamaah dirahmati Allah, apa fadilahnya ketika kita melakukan itu pada hari Jumat? Kana lahu bi kulli khutwati amali sanatin siyamiha wa qiyamiha. Maka amal itulah yang menyebabkan kita mendapatkan pahala setiap langkah untuk masuk ke dalam masjid itu. Satu langkahnya itu setara dengan beramal 1 tahun. Ya. Amalnya apa? Termasuk siyamiha, berpuasanya, wa qiyamiha, termasuk kita melakukan ibadah-ibadah yang lain selama 1 tahun loh. Itu langkah satu langkahnya itu. Makanya tadi dianjurkan untuk berangkat dalam kondisi jalan kaki, karena hitungannya langkah. Maka 1 langkahnya setara dengan beramal 1 tahun, baik puasanya maupun qiyamnya, melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya. Langkah yang lain menjadi penyebab amalan setara dengan amal setahun dan seterusnya. Maka kurang lebih semakin jauh langkahnya, semakin banyak peluang pahalanya. Ya kan? Nah, untuk itulah jamaah dirahmati Allah, ya memang juga tidak ada larangan kalau berangkat Jumatan pakai kendaraan, ya nggak masalah gitu ya, boleh. Tapi kalau kita ingin mendapatkan keutamaan ini, yang kita lakukan adalah jalan kaki. Itu pun tadi ya, karena sekiranya tidak ada madharat ya. Mungkin kalau rumahnya jauh ya, dan tidak memungkinkan jalan kaki, ya nggak apa-apa, boleh pakai sepeda motor atau pakai sepeda boleh. Tapi kalau memang bisa dan memungkinkan jalan kaki, ini lebih afdal.